Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushul Salat karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah menyelesaikan risalah yang berkaitan dengan masalah khauf dari jenis-jenis peribadatan. Sudah kita ketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan al-khauf adalah rasa takut. Dan ketakutan yang dimaukan di sini adalah takut dalam perkara peribadatan. Sehingga tidak boleh seseorang merasa khauf, takut, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa khauf terdiri dari dua jenis. Khauf yang sifatnya ibadah dan khauf yang sifatnya tabi'iyah. Khauf ibadah sudah kita ketahui bahwa tidak boleh kita merasa takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dalam perkara-perkara yang kita takut itu tidak terjadi kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab makhluk tidak bisa memberikan madarat, azab, atau terkena bencana dan lain sebagainya. Yang itu tidak bisa terjadi melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun khauf yang sifatnya tabi'i, sifatnya adalah sesuatu hal yang tabiat, hal yang wajar. Seperti yang sudah kita contohkan, takut kepada hewan buas, kepada binatang yang berbisa, hewan yang berbisa, takut kepada perkara-perkara yang itu akan mendatangkan madarat kepada kita, itu adalah sesuatu yang wajar. Dan kalau kita memiliki rasa takut seperti itu bukan sebuah penyimpangan dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, tidak, wajar. Namun tetap saja tidak bisa kita melakukannya dengan cara berlebih-lebihan. Ya. Karena takut lantas kemudian kita tidak mau sholat berjamaah di masjid, padahal terdengar azan. Di komplek ini ada ular yang berbisa, lepas misalkan ya. Kan ada sih, biasanya kan ada orang-orang yang hobis senang memelihara ular. Aneh zaman sekarang ini kan. Melihara ular, ada yang melihara buaya, misalkan. Ada kan? Seperti itu ada. Ternyata lepas. Waduh, komplek ribut, dan sebagainya. Akhirnya kemudian orang ketakutan yang berlebihan tidak mau sholat. Ini datang waktu sholat, enggak mau sholat, nanti ada. Iya, salah seperti itu. Tidak boleh. Tetap takut dalam keadaan kita berwaspada. Namun tidak kemudian kita meninggalkan perkara-perkara yang disyariatkan. Adapun takut dengan ukubat atau bencana yang akan datang, takut akan terkena itu dan lain sebagainya, sihir dan lain sebagainya, atau apa yang dilakukan oleh anak-anak sekarang, ketakutan-ketakutan yang tidak bisa diterima secara akal sehat sekalipun, maka takut yang seperti ini tidak wajar dan tidak boleh. Nah,
Apa yang dulu terjadi di kalangan para sahabat Nabi ketika mereka mendapatkan ujian dan cobaan, datang dari syaitan berupaya untuk menakut-nakuti. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu adalah syaitan yang menakut-nakuti para pengikutnya. Ya, ini orang-orang yang memang dibuat sedemikian rupa agar takut. Maka Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafun. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika orang-orang munafik dalam perang Khandaq yang sudah kita lewati penjelasannya, agar kita takut kepada mereka, kepada pasukan sekutu. Inna nasa qad jama'u fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah mengepung kalian, maka takutlah kalian. Fazadathum iman, maka akan bertambah iman. Maka ketika seseorang berpijak dengan agamanya, dia akan mendapatkan masalah, kesulitan, kesusahan, ya, terhimpit dan lain sebagainya. Maka jangan kemudian kita mengendur keimanan kita. Aduh, sudahlah, Islamnya yang biasa-biasa aja, nggak usah Islam yang kuat-kuat banget. Maka yang seperti ini namanya ditakut-takuti oleh syaitan. Ketika seseorang berpijak di atas agama ini, berpegang teguh dengan agama ini, di atas tauhid, di atas sunnah, kemudian orang menakut-nakuti, nanti kamu nggak punya teman, nanti kamu di tengah-tengah masyarakat dianggap orang yang paling merasa paling benar sendiri, tidak umum apa yang kamu lakukan. Maka jawaban kita apa? Maka seharusnya akan menambah iman kita. Karena yang seperti ini sudah terjadi pada masa-masa terdahulu. Bada'ul Islamu ghoriban, fasayaudu ghoriban kama bada. Islam itu datangnya asing. Ya. Bukan kita ingin tampil beda, memang aneh. Ya. Di saat orang-orang terbiasa meminta kepada tempat-tempat keramat, ini yang belajar, yang taklim tidak mau. Ya. Mintanya hanya kepada Allah. Di saat orang-orang bertabaruk, secara umum biasa melakukan seperti itu, ini tidak mau. Sampai julukannya, orang ini nggak mau sugih, orang nggak mau kaya. Lah memang dengan cara seperti itu bisa kaya? Kalau memang cara seperti itu, berarti orang yang terkaya di Indonesia adalah orang-orang yang datang ke tempat-tempat pesugihan seperti itu. Kan tidak. Justru ini adalah orang yang bersih. Bersih akidahnya, bersih akal pikirannya, sehat cara berpikirnya. Maka demikianlah ma'asyarul muslimin ibadallah. Hendaknya dipahami oleh kita semuanya. Ketakutan-ketakutan seperti itu memang dihembus-hembuskan oleh syaitan. Dzalikum syaitan yukhawwifu awliya. Demikianlah syaitan menakut-nakuti para auliyanya. Ini para pengikutnya. Orang-orang yang ada dalam pengaruh. Adapun orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah katakan, wala takhafuhum, jangan kamu takut kepada mereka. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Selesai penjelasan kita dalam perkara khauf ini. Maka kita akan membaca perkara yang lain, yaitu ar-roja dan dalil. Roja maknanya adalah harap. Saya ingin menjelaskan sebelumnya kepada para jamaah semuanya. Yang dimaksud dengan khauf dan roja. Roja adalah penuh harap. Sedangkan khauf adalah rasa takut. Ini seperti dua sisi sayap yang tidak bisa dilepaskan. Mesti muncul pada seseorang. Seorang yang beriman kepada Allah, yang mengikuti jalannya Nabi, khauf dan roja itu mesti ada. Takut dalam perkara apa? Takut kepada Allah. Takut yang sudah kita bangun penjelasannya, yang kita harus membangun keimanan itu dari prinsip seperti itu. Ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak diterima ibadahnya. Takut tidak ikhlas niatnya.
takut apa yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang dibimbing oleh nabinya. Harus ada rasa takut seperti itu. Ketakutannya kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk tadi yang sudah kita jelaskan di muka. Sekaligus ada rasa harap. Berharap ibadah kita diterima. Berharap kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Berharap kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingannya. Berharap senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mesti ada. Bagaimana kalau takut saja, tidak memiliki rasa harap? Ini bisa membahayakan. Jadi paranoid. Rasa takut akhirnya mencurigai orang. Dan sejarahnya yang memiliki rasa takut saja, mendahulukan takut, itu akan berujung menjadi seorang khawarij. Nauzubillah. Kenapa? Karena khawarij awalnya lari dari kekufuran. Dia tidak bisa menerima seseorang melakukan dosa, termasuk dosa besar. Bahkan seseorang yang mengamalkan dosa besar dicap sebagai kafir. Saking apanya? Saking takutnya. Ini lihat. Makanya mesti ada seperti dua sayap. Khauf dan raja. Takut dan harap begitu. Nggak bisa salah satunya saja. Takut saja. Mendahulukan takut. Sehingga dia tidak punya harapan. Ketakutan yang wajar itu akan menjadi semacam pegas rem buat seseorang. Karena dia tidak akan hitung-hitungan di dalam beramal. Jadi gini, kalau seseorang di dunia ini mengkalkulasi terus, hitung, amalan-amalan yang dia perbuat itu seperti hitungan matematik. 1 tambah 1, 2, 2 kali 2, 4, 5 tambah 5, 10. Seperti itu. Ini orang terlalu optimis, ini terlalu berharap banyak. Maka di situ harus ada rem. Jangan ngegas terus. Harus ada rem. Remnya apa? Kekhawatiran. Bahwa tidak setiap apa yang kita amalkan pasti diterima. Raq'ataini qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru salat sunnahnya. Padahal Allah lebih mencintai seorang hamba yang menjalankan kewajiban-kewajibannya. Maka ketika seseorang menjalankan perkara-perkara yang wajib, maka sesungguhnya hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia berupaya untuk menjalankan perkara-perkara yang fardu, jika dia jujur, maka dia akan selamat. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, sebutkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dari sholat yang diperintahkan Allah kepadaku. Sholatlah yang 5 waktu. Melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jika engkau mau, jalankan yang sunnah-sunnah. Beritakan kepadaku puasa yang Allah wajibkan kepadaku. Kata Rasulullah, berpuasalah di bulan Ramadan selama 1 bulan. Jika engkau suka, maka laksanakan yang sunnah-sunnah. Beritakan kepadaku
kewajiban aku menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di hartaku. Keluarkan zakat dari harta yang kau miliki, berikan kepada fakir miskin. Dan jika engkau suka, keluarkan infak sedekah. Apa jawab orang tersebut? Saya bersumpah, demi Allah, aku hanya mau menjalankan yang wajib-wajib, tidak mau yang menjalankan sunnah-sunnah. Pergi begitu saja. Para sahabat menyatakan, dia munafik ya Rasulullah. Kata Nabi bagaimana? Aflah in sadaq. Jika dia memang dia akan selamat kalau dia jujur. Artinya jujur tuh, terus yang wajibnya tidak pernah dia tinggalkan, seperti itu. Kata Rasulullah, dia kalau dia jujur dia akan selamat. Ini menunjukkan, kata para ulama, tentang wajibnya amalan-amalan tadi. Ketika seseorang menegakkan yang wajib-wajib, tidak menjadi masalah, dia akan selamat. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan dijamin selamat semuanya? Ketika kita melaksanakan seperti itu, makanya Rasulullah SAW memberikan syarat. Jika dia benar-benar jujur. Ma'asyiral muslimin ibadallah, yang dibawakan dari keterangan ini adalah bahwa setiap amal yang kita perbuat, nah, itu akan dapatkan balasannya. Namun, tidak ada yang bisa memastikan. Itulah perlunya kita punya rasa takut. Begitu, khauf di sini tuh. Tidak setiap salat 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih-lebih lagi yang wajibnya. Yang sunnahnya saja seperti itu. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi yang wajibnya. Tapi kan secara matematis tidak pasti. Seseorang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, apakah pasti dia akan mendapatkan itu? Belum tentu. Seseorang yang saf ada di depan, ya, di saf pertama, apakah semuanya akan mendapatkan apa yang dikatakan doakan oleh malaikat? Memintakan ampun kepada Allah. Belum tentu, karena masing-masing niatnya. Jadi, perlunya kita untuk terus memperbaharui niat kita, memperbagus ibadah kita, dan berkeyakinan berharap diterima, serta memiliki rasa takut bahwa amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya di sini yang saya maksudkan. Jadi kita ketika beramal, melakukan amal atau amal kebajikan, amal-amal saleh, harus ada rasa takut. Takut apa? Takut tidak diterima. Takut terkurangi nilainya. Sebab sebagaimana dikatakan, bisa jadi seseorang yang sholat itu, dia hanya akan mendapatkan sepersekiannya, artinya tidak secara utuh. Betul, sholat berjamaah, mendapatkan 27 derajat. Apakah pasti itu? Belum tentu. Inilah ma'asyiral muslimin ibadallah. Pentingnya rasa takut. Cuman kalau takut saja, justru inilah sejarahnya mencatat orang-orang Khawarij lebih mendahulukan rasa takut. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit melakukan dosa besar, keluar dari Islam. Ada, termasuk sampai sekarang pun demikian. Sehingga ayatnya waman lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun wa ulaika humul fasikun wa ulaika humul zalimun. Rangkainya 3 ayat yang begitu berdekatan. Ini seakan-akan diberikan kepada manusia, dikalungkan kepada manusia secara khususnya kepada kaum muslimin. Padahal faktanya tidak seperti itu. Lihat masyarakat muslimin ibadallah. Lantas kenapa? Disebabkan rasa takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan. Karena takut saja. Takut. Makanya ketika ditanyakan apakah orang itu kafir, keluar dari Islam, justru mereka lari dari kekufuran. Takut, saking takutnya dengan kekufuran, sampai-sampai mereka kemudian menjadi Khawarij. Inilah ma'asyiral muslimin ibadallah. Makanya kita harus jeli dari sisi ini. Ya, harus jeli. Kita memiliki rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang terbimbing. Sebagaimana para sahabat
juga melakukan seperti itu. Bahkan para sahabat Rasul, mereka terkadang menuduh diri-diri mereka itu munafik. Dari mana kita mengetahuinya? Dari Handolah. Kenapa kok Handolah? Kenapa kok Handolah? Bayangkan. Takut. Kenapa saya memiliki rasa takut seperti itu? Telah munafik Handolah. Telah munafik Handolah. Kan terkenal sekali ucapan itu. Kenapa Pak Handolah? Kalau kami bersama Rasul, duduk bersama Rasul, berkumpul dengan Nabi, terasa iman itu kuat. Tapi ketika kembali ke rumahnya, kembali ke kampung halamannya masing-masing, iman itu terasa ambiar, lemah. Yang seperti itu mereka takut. Kenapa? Itu tadi. Takut mereka kufur, takut mereka tidak diterima ibadahnya. Ya. Ketakutan-ketakutan yang seperti itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, bukan hal yang berlebihan, tapi dalam rangka untuk mengerem. Takut kepada kemunafikan. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abi Mulaika, ya, lakait, aku berjumpa, kata beliau, dengan 30 orang sahabat Rasul, kulluhum, semuanya mereka yakhsha anin nifaq. Takut terhadap kemunafikan. Lihat, apakah ini berlebihan? Tidak, memang wajar seperti itu terjadi para sahabat. Kenapa? Karena mereka memandang dosa besar itu, dosa itu sesuatu yang sangat berat. Lihat ucapan-ucapan salaf seperti itu dulu. Dulu kami memandang dosa itu adalah sesuatu yang benar-benar menghimpit. Ya, pundak-pundak kami, sedang kalian terhadap dosa itu seperti lalat yang menempel hidung kalian, yang kalian kibaskan begitu saja. Enteng dianggap. Beda kan? Beda. Kenapa? Karena khosiyah, rasa takutnya itu sudah demikian pada tempatnya. Takut kepada Allah tidak diterima, takut dengan nerakanya. Ya, maka berlindung mereka kepada Allah dari jahanamnya. Dan meminta kepada Allah surga. Inilah harap. Ya, sebagai itu. Hendaknya dipahami. Takut yang kemarin yang sudah kita kaji berkaitan dengan masalah prinsip-prinsip tauhid. Ya. Namun takut dalam perkara yang kita sehari-hari dalam beramal, ya, yang takut ini hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, buah dari pemahaman kita. Ya, buah dari pemahaman yang disebutkan oleh Syekh kemarin. Ya, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, ma'asyiral muslimin ibadallah. Maka sisi yang lainnya itulah, yaitu adalah roja, penuh harap. Sebagaimana Allah sebutkan dalilnya dalam surat Kahfi. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو, maka barang siapa yang yarju, berharap, ya, benar-benar mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, liqa'a rabbih, mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian akidah, bertemu dengan Allah, ya, berjumpa dengan Allah, itu adalah merupakan prinsip-prinsip akidah yang harus kita percaya dan kita imani, bahwa masing-masing kita akan berjumpa dengan Allah dan akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam As-Sabuni di dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis itu begitu bagusnya menjelaskan perkara ini, menjelaskan masalah ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju, yakni yutma'u fi thawabillah wa ru'yatu iyanan yaumul qiyamah, yaitu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melihatnya dengan ayanan, yakni dengan mata kepala sendiri pada hari kiamat. Maka barang siapa yang menghendaki seperti itu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
falyamal amalan sholiha. Maka beramallah kalian dengan amal saleh. Ma'asyarul muslimin ibadallah, ayat ini menjadi dalil dan dijadikan hujah oleh Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala sebagai hujah atas dari seseorang berkeyakinan tentang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berharap mendapatkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan roja, berharap mendapatkan rahmatnya, berharap mendapatkan ampunannya, berharap dimasukkan ke dalam surganya, berharap untuk terus istiqomah. Maka harus ada kita harapan seperti itu kepada Allah. Tidak hanya sekedar kamu takut nanti diazab, kamu nanti ada demikian. Tidak, Allah pun Arhamur Rahimin. Allah Ghafurur Rahim. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka harapan itu ada. Harus muncul pada kita. Jangan takut-takut saja. Harap terus meniadakan rasa takut, itu akan menjadi seorang murjiah. Makanya biasanya itu muncul dari orang-orang yang senantiasa mendahulukan perasaan saja. Menafikan ayat-ayat yang menyatakan Allah memiliki sifat al-ghadab, sifat murka. Enggak, Allah tidak akan memurkai hambanya. Allah Arhamur Rahimin. Lihat. Akan berkeyakinan terus bahwa Allah itu tidak akan mengazab hambanya, tidak akan mencelakakan, tidak akan semuanya ditolak ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah. Ya. Allah azabun alim, syadidul iqab. Gak terima dengan ayat ini. Bukan itu, bukan ke sana karena Allah tidak mengazab. Ya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada seseorang, bahkan Allah akan menyesatkannya. Mungkin tidak, bukan mungkin, pasti Allah menetapkan seperti itu. Makanya dalam pembukaan senantiasa ya ucapannya mayyahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Gitu. Maka barang siapa yang Allah berikan petunjuk tidak akan ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, ingat, Allah menyesatkan. Ini ada orang yang tidak terima, Allah menyesatkan. Gak mungkin Allah menyesatkan hambanya. Ada yang seperti itu. Dan itu diawali oleh para rahib-rahib, para ahli ibadahnya, ya, Bani Israel. Dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Makanya ketika Umar bin Khattab menerima kunci, kan ditundukkan itu kota Yerusalem, Baitul Maqdis dulu kan, dibuka dan diserahkan. Maka Umar bin Khattab datang ya, ke sana, menyampaikan pidatonya itu dulu waktu dalam kalau bulan puasa suka ada tentang cerita Umar bin Khattab, sejarah gitu kan, datang tuan. Nah, dalam riwayat disebutkan Umar bin Khattab berpidato ya di hadapan penduduk Baitul Maqdis yang di sana ada Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli-ahli ibadah mereka. Maka Umar bin Khattab memberikan mukadimahnya seperti tadi. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan seterusnya. Kemudian kata beliau, may yahdihillah fala mudhilla wa may yudlil fala hadiya. Di tengah-tengah kerumunan itu ada yang berteriak sambil menutupkan kain itu. Innallaha la yudhillu may yasha. Allah tidak menyesatkan siapapun. Nggak terima bahwa Allah menyesatkan. Allah itu nggak mungkin menyesatkan. Allah itu maha rahmat, maha memberikan petunjuk. Tidak mungkin. Ada yang
Yang enggak kayak gitu, ditambah lagi oleh Umar bin Khattab. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Teriak lagi di situ. Teriak lagi ke rumah mereka, orang yang tidak menerima bahwa Allah menyesatkan itu. Allah tidak menyesatkan siapapun dari hambanya. Maka Umar bin Khattab menambah lagi. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk. Dan bisa jadi, kamu yang disesatkan oleh Allah. Begitu langsung ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Bisa jadi, kau yang Allah sesatkan. Kan terima. Inilah pentingnya ma'asyiral muslimin ibadah Allah belajar tentang ilmu ini kepada para sahabat yang mempraktekkan, yang dididik langsung oleh Rasul. Bagaimana seseorang merasa takut dan seseorang merasa harap. Ada rasa takut kita tidak tersesat. Makanya kita berdoa, Allahumma hdini ila siratikal mustaqim. Ya Allah, petunjuklah, berilah kami petunjuk. Karena memang zaman sekarang seperti itu kan kata Rasul. Ya. Tentang badiru bil amal, fitanankah kita ilmu bilim. Bersegera kalian beramal karena fitnah yang bagikan tengah malam gelap gulitanya. Pagi beriman, bisa sore kufur. Sore beriman, paginya bisa kufur. Seperti itulah dunia. Kita tidak tahu, makanya kita mohon petunjuk kepada Allah. Takut dari kesesatan dan berharap mendapatkan bimbingan ini. Harap saja ini diperbuat, ini akan menjadi seorang murji'. Ya. Wada Allah itu tidak akan mengazab. Allah itu maha adil. Nggak mungkin mengazab hambanya. Tidak akan mungkin menyesatkan hambanya. Dan banyak orang-orang yang seperti itu di tengah-tengah kita. Terutama mereka-mereka yang senantiasa ukurannya perasaan. Ya, perasaan. Cinta, harap kepada Allah. Hati, jaga hati-hati kita ini. Jagalah hati, jagalah hati. Ya. Sehingga ketika ketika terjadi bencana, itu bukan azab dari Allah. Allah tidak akan mungkin mengazab hambanya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadikan dalil ayat ini. Tidaklah Allah akan mengazab sedangkan engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab selama masih ada orang yang beristighfar. Tuh, kalau kita beristighfar, kemungkinan dinafikan ayat-ayat tentang syadidul iqab, syadidul azab, azabun alim, ditiadakan, disimpangkan maknanya, ya, ditahrif. Karena itu tadi harap. Nah, yang dimaksud dengan harap di sini adalah, ya, selain tadi secara maknanya adalah kita mengharapkan rahmat dari Allah, juga yang namanya roja itu adalah bagian dari ibadah. Maka kita tidak boleh menyimpangkannya kepada selain Allah, kepada kuburan wali, kepada tempat keramat, kepada itu dan lain sebagainya. Kita berharap akan mendapatkan syafaatnya, kita berharap akan mendapatkan itu dan ininya. Akhirnya mereka banyak tirakatan di tempat-tempat keramat. Banyak memohon, berikhtiar dengan berbagai cara. Yang sudah kita lewati penjelasannya pada kajian-kajian yang telah lalu. Ada sedekah bumi. Berharap apa? Berharap dari bumi ini akan menumbuhkan yakni hasil-hasil pertanian yang subur, yang tidak kena bala dan lain sebagainya. Lihat, cara yang salah justru diberikan kepada selain Allah. Padahal yang dimaukan di sini adalah
berharap itu hanya kepada Allah. Maka ayat yang terdapat surat Al-Kahfi ayat ke-110 sebagai hujah dari Syekh rahimahullah taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang menghendaki, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan yang kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita perbuat selama di dunia. Pertemuan seorang hamba dengan Rabb-nya yang akan dilihat, ya, akan melihatnya dengan matanya kelak nanti. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama yang orang tidak berdesakan. Bisa melihat dari rumah-rumah kita. Kalau bulan purnama kan masing-masing di tempat kita juga bisa melihat. Yang rumahnya di Cirebon, yang rumahnya di Indramayu, yang rumahnya di Jakarta, bulan purnama bisa melihat semuanya. Nggak harus dikserkan, sih nanti saya nggak kelihatan. Nggak ada kan? Tidak. Di tempat itulah. Bukan seperti melihat bulan, perumpamanya seperti itu. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah merupakan sebuah kenikmatan ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga. Kemudian mereka bernikmat-nikmat di dalam surga. Lantas Allah menawarkan kepada mereka, maukah kalian mendapatkan kenikmatan yang lebih dari kesemuanya ini? Kata mereka, ya Rob, kami sudah mendapatkan kenikmatan lah, apalagi yang akan berikan. Ini sudah nikmat yang luar biasa. Maka Allah menyingkapkan tabirnya. Sehingga manusia bisa melihat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bernikmat-nikmat sampai kemudian Allah menutupkan lagi, ya, sehingga mereka para penghuni surga itu berharap satu saat nanti bertemu kembali dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata lebih dari sebuah kenikmatan yang sementara mereka dapatkan. Itu makanya ayatnya di sini, faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang menghendaki pertemuan dengan Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah, dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah. Maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Apa amalan soleh yang dimaksud? Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Mengikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal, tujuannya bukan untuk manusia, bukan untuk dilihat, bukan untuk didengar, bukan untuk kemudian menjadi viral. Ya, zaman sekarang kan begitu, diviralkan. Akhirnya semua amalan itu dijadikan status agar dilihat manusia. Itu akan mencederai keikhlasan. Yang kedua, al-mutaba'atul rasul. Mengikuti bimbingan Rasul. Kalau amal ini adalah berkaitan dengan masalah amal ibadah. Dan yang dimaksud di amal soleh di sini adalah amal ibadah. Sebuah amal tidak dikatakan sebuah amal soleh kalau tidak terbimbing dari agama ini. Maka dikatakan amal soleh karena memang dia akan dapatkan ajar pahala. Begitu. Wal amal la yakunu salihan illa idza tauqiruhu fihi hadas syartan. An yakuna khalisan liwajhillah laisa fihi syirkun. Wa an yakuna shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa fihi bid'atun au muhdatsatun. Sebuah amal akan dikatakan amal itu adalah amal soleh apabila padanya ada dua syarat. Ayyakuna khalisan liwajhillah. Semata-mata ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk manusia, bukan untuk hal-hal yang lain. Yang apabila tidak terwujud padanya, maka itu adalah bagian dari kesyirikan.
Dan yang kedua, wa ayyakuna shawaban ala sunnah. Mencocoki apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dibimbingkan. Dan sesuatu yang tidak diada-adakan. Amal yang tidak dikerjakan, amal ibadah yang tidak dikerjakan oleh Rasul dan para sahabatnya, walaupun dibikin bagus sedemikian rupa, dibedaki, dihias-hiasi sebagai sebuah amal saleh, maka sampai hari kiamat bukan amal saleh. Bukan sebuah ibadah. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah, harus diketahui oleh kita kaum muslimin bahwa tidak setiap amal itu bisa diterima begitu saja. Tidak setiap amal yang ikhlas itu menjadi nilai ibadah. Kalau itu amalan ibadah, maka dia harus mencocoki dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Karena Rasulullah SAW adalah seseorang yang dikatakan jujur, sidik, fatonah, cerdas, ya, publik. Dia menyampaikan. Dan yang keempat adalah amanah. Gak mungkin Nabi menyembunyikan. Maka semua kebaikan sudah dijelaskan oleh Nabi-Nya alaihi wassalam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama. Maka keyakinan kita bahwa agama itu telah sempurna, tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Ini yang harus kita doktrin di kepala-kepala kita. Loh, masa agama itu doktrin? Iya, doktrin. Hal yang tidak bisa kita utak-atik, ya tidak bisa utak-atik. Yang tidak ada ranah badannya, akal pikiran. Ya, atau urut dan lain sebagainya. Seperti itulah. Nabi telah menjelaskan semuanya. Karena beliau adalah seorang tabligh, menyampaikan. Menyampaikan semua kebaikan yang ada. Kalau kita berdalih bahwa ini kan baik, berarti kita menuduh Nabi kita menyembunyikan kebaikan. So, kalau biasanya kita, ini kan bagus, ini kan baik, ini kan bermaslahat. Ini menurut cara berpikir kita. Oleh karena itulah masyarakat muslimin ibadallah, syarat dia katakan amal saleh, dikatakan sebuah kesalehan, maka dia harus memiliki syarat seperti tadi. Mukhlis lillahi ta'ala. Dan kemudian mutabatur rasul. Inilah masyarakat muslimin yang harusnya kita ketahui. Oleh karena itulah, barang siapa yang ngeyel bahwa amal itu adalah amal pasti diterima, maka Rasul menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal yang laisa alaihi amruna, yang padanya tidak ada perintah dari kami berupa perintah ibadah, yang namanya hukum asal ibadah adalah sesuatu, apa perintah adalah sesuatu yang wajib untuk kita kerjakan. Namun ternyata di sana tidak ada perintah dari Nabi, fahuwa raddun. Orang yang mengamalkannya akan tertolak. Demikianlah masyarakat muslimin ibadallah, pentingnya kita untuk mengetahui sisi-sisi ini. Ya, wahadihil ayah bihar roja, dan ayat ini mengajarkan kita ya padanya untuk senantiasa berharap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Selesai penjelasan kita dalam perkara roja, dan insyaallah akan kita lanjutkan. Namun untuk pekan depan saya izin dulu kepada pengurus dan juga para jamaah. Saya tidak bisa hadir, artinya libur untuk pekan depan. Allah sahabat jika kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.